Cuman kemarin kayaknya katanya dia hanya memenangkan anak kandung gitu, nggak Ya itu salah juga sih. itu yang menilai kan nanti DPD dan DPP. Lah kalau Gini, berarti kan kepentingan di pemilu kemarin tuh mungkin ini yang tadi dibilang Bang Wiyadi itu pedas gitu nggak sih? Sementara Bu Eva itu kader eksekutif yang apa ya Bang? enggak, gue nanya nih dari mana kalau dia hanya memenangkan Kelihatannya kan kelihatannya datanya kan nggak ada. Karena suaranya anaknya Bu Eva tuh di Partai Nasdem kan tinggi, bahkan dia bisa mengalahkan incumbent loh. Benar nggak? Hasil ini kan juga akan menentukan langkah politik kita ke depan. Misalnya apa? Tahun ini juga akan digelar pilkada, orang sudah mulai kasak kusuk memunculkan bursa calon wali kota, calon kepala daerah, karena kan serentak ya Bang. Tapi sementara kita tidak mencapai satu kursi penuh. fraksi penuh. Bukan, kalau fraksi penuh memenuhi persyaratan 20%. Memenuhi persyaratan 20% Perahu. untuk mengusung satu calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Nah itu gimana Bang? Itu juga kan nanti akan membuat kita susah juga nanti beberapa bulan ke depan ini. Ya, tahun kemarin kita hanya 9, Tetap nggak satu perahu penuh. gampang tapi cuma jadi satu. Iya, loh, jangan dibilang justru satu itu lebih susah. Oh, lebih mahal ya. Iya kan. Kemarin sama siapa kita koalisi? Kita ada Nasdem, ada Gerindra ya. Gerindra, Oh iya, PD Perjuangan, Gerindra dan Nasdem. 3. dukung Bu Eva. Iya, Bu Eva dan Pak Dede Abdullah. Oh, iya. Wali kota kita sekarang. Saya lupa. Wali Terus Bang, itu nanti langkah kedepannya gimana nih? Kemarin tuh Partai Nasdem sudah keluar statement akan mengusung lagi Bu Eva di Pilkada 2024. Sementara Bu Eva itu masih kader PDI kan? Masih kan? Masih nggak? Oh masih. Penegasan ya buat banyak yang bertanya-tanya. Bu Eva masih kader PDI, benar kan? Iya. Oke, nah itu gimana Bang? Sementara PDI sendiri tuh belum berbicara tentang pilkada, bahkan pemilu saja belum evaluasi. Begini, yang pertama, saya nggak punya kepentingan untuk menanggapi dari partai sebelah. Itu hak mereka, ya kan? Sikap mereka. Kalau bicara tentang normatif, ya kan? Apakah UEFA masih kader PDI Perjuangan atau enggak? Sampai saat ini, yang sepanjang saya pahami dan saya ketahui, DPP belum mengeluarkan surat apapun juga, ya kan? Itu adalah kewenangan DPP dan DPD partai tentang hal itu. Iya, terjawab jadi pertanyaan publik. Tapi kelihatan kemarin Bu Eva tuh kayak tidak kelihatan pergerakannya, apakah memang silent operation atau ya memang nggak kerja? Gitu. Kami punya mesin partai yang bekerja dengan optimal dan efektif. Kader eksekutif loh dia. Ya, semua kader partai legislatif, eksekutif, dan struktural punya kewajiban memenangkan pileg dan pilpres. Oke. Cuman kemarin kayaknya katanya dia hanya memenangkan anak kandung gitu, nggak Ya itu salah juga sih. Itu yang menilai kan nanti DPD dan DPP. Lah kalau gini, berarti kan kepentingan di pemilu kemarin tuh mungkin ini yang tadi dibilang Bang Wiyadi itu pedas gitu nggak sih? Sementara Bu Eva itu kader eksekutif yang apa ya Bang? Enggak, gue nanya nih dari mana kalau dia hanya memenangkan? Kelihatannya kan kelihatannya datanya kan nggak ada. Karena suaranya anaknya Bu Eva tuh di Partai Nasdem kan tinggi, bahkan dia bisa mengalahkan incumbent loh. Benar nggak? Berarti kan masa iya sih? Saya nggak ngerti di partai mereka sih. Iya, kan saya orang luar Bang, saya melihat gitu kan. Nggak setahu saya ini kan. Ya Allah, habis ini gue diserang banyak orang bodoh. Bang Wiyadi, jadi gitu Bang. Jadi gimana? Kita kemarin tuh sebagai jurnalis kemarin juga sempat kita ngobrol tuh sama sesama teman jurnalis. Bagaimana kampanye PDIP, kampanye pilpres di PDIP di kota itu sepertinya ya biasa-biasa aja. Padahal kan sebenarnya kalau dimaksimalkan mobilisasi massa dari kader-kadernya Bu Eva sebagai kader eksekutif itu kan juga bisa digerakkan gitu. Yang jelas kemarin dalam pileg dan pilpres di Bandar Lampung kita berjibaku kader legislatif dan kader yang di struktural partai bersama konstituen menggerakkan semua elemen yang ada untuk memenangkan 03 dan pileg di dapilnya masing-masing.
Oke, Itu kewenangan saya. siap. Sampai di situ. Fungsi koordinatifnya nggak ada. Hmm? Fungsi koordinatifnya nggak ada. Misalnya kan Bang Wiyadi sebagai ketua DPC, Ya. itu juga bisa berkoordinasi dengan kader eksekutif. Karena kan ini juga benar nggak sih ini kepentingan dia juga untuk nanti dapat rekomendasi 2024. Ya kita berikan keleluasan beliau untuk mengemban amanah masyarakat Kota Bandar Lampung. Oke. Oke? Bahasa petugas partainya? Hah? Ya itu kewenangan DPD dan DPP lah. Ya kan petugas partai itu kan identik ya semua saya rasa petugas partai. Tapi Ya Bu kan, Mega juga ketua petugas iya partai. semua. Ya apakah dia sebagai kader eksekutif itu tidak apa sih namanya? Ini kok saya ngejar pertanyaan ini ya Bang? Kita tadi mau nanya apa sih? Kita Mau nanya apa sih? soal pilkada. Ya. Pilkada gimana? Karena Oke. sebelah partai Ya, Nasdem udah gue jawab. Udah lu jawab. Gue nggak akan menanggapi Ya. masalah internal partai sebelah. Oke. Ya, kan? Itu hak mereka. Itu hak mereka sih ya. Oke, ya. Apa? Sudah dijawab lagi dengan sekretaris DPD Ya. Partai PDIP Pak Ya. Sutono, katanya ya kenapa Bang Widi juga jawab ya, Jawab. Bu Eva masih ber-KTA itu yang Ya jawab ditanya kan, ya, Nah, gini. saya ditanya, beliau masih berkata, masih ber-KTA itu sudah sepanjang terjawab. pemahaman saya. Ya pasti tahu lah kan sesama. Iya. Karena di PDIP juga nama Bang Wiyadi muncul sebagai calon bursa calon wali kota atau wakil wali kota, pokoknya di Oke. Pilkada 2024 nama Bang Wiyadi muncul. Ya. Nah itu gimana menanggapinya? Ya. Nggak jadi ketua DPRD nggak apa-apa, yang penting maju wali kota. Itu kan sih Pak. Jadi Enggak begitu. Oh, nggak begitu. Nggak begitu. Nggak begitu, Dalam langsung prinsip dijawab. hidup kita, Ya, ya langsung kan? dijawab. Dalam prinsip hidup kita, tentunya kita juga menyadari bagaimana kita melihat tantangan di Bandar Lampung ke depan itu seperti apa. berat ya kayaknya. Bandar Lampung ini nanti ke depan, kalau kita salah dalam memanagenya, kita nggak tahu arah perahunya akan dibawa kemana. Apalagi kita lihat sekarang pembangunan jalan tol, Palembang sudah sambung, selesai nih kan, 2 tahun. Kita lihat dampaknya apa, begitu luar biasa kunjungan Oke. ke Bandar Lampung. Bagaimana pariwisata di sekitar Bandar Lampung, bagaimana hotel, hunian penginapan dan Iya. lain-lain. Tuh, Banyak kerasa munculan kafe, resto dan lain-lain, ya kan? Belum oleh-oleh dan lain-lain, ya kan? Pasti banyak nih orang di sini. Nanti apalagi kalau sambung lagi jalan tol itu sudah masuk ke mana tuh? Jambi ya? Jambi, apalagi nanti tambah-tambah lagi. Iya, kan Nanti tadi sampai ini kan ujung Sumatera kan, orang mau ke Jakarta pasti kan masuknya kan ke Pintu gerbang, Lampung, ke bahasanya. Bandar Lampung kan. Nah, oleh karenanya dari berbagai macam aspek tersebut, gue ini kan mawas diri lah, Din. Udahlah syukur hidup yang kita terima. Oke, Ya kan? siap. Kayaknya gue kalau orang partai bilang ya silahkan aja hak mereka. Tapi kalau lo tanya gue secara pribadi, gue kayaknya belum sanggup. Gue bukan belum sanggup. Gue ini kayaknya gak layak untuk memimpin ke depannya. Minum dulu, Bang. Bang, tapi itu bisa nggak challenge nggak sih? Maksudnya challenge untuk Bang Wiyadi yang maksudnya sudah 20 kan ya Bang? Apa 15 tahun di DPRD gitu untuk Mau yang 3 periode mau 15. 15 tahun dan mau ke 20 tahun ya. Ya. Kalau nggak mundur jadi wali kota misalnya kan. Nah itu kan kayak challenge atau menapaki jalan baru gitu. Kan harus ada pencapaian lain loh Bang. Masa di DPRD terus? Ya kan pengabdian, bentuk pengabdian ini kan banyak. Nggak mesti kita di eksekutif. Ini jawaban ini nolak atau gimana? Iya kan begini. Lah, Nanti seakan-akan menolak. lu tanya kan pribadi gua. Iya kan? Lu tanya pribadi gua. Itulah, gua juga harus introspeksi diri kan. Bagaimana selama ini gua di legislatif, gua melihat bagaimana beban pemerintahan yang ada di Kota Bandar Lampung untuk melayani masyarakat. Bagaimana beban pemerintahan ke depan untuk membangun kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kotanya, jangan sampai ketinggalan dengan kota-kota besar lainnya. Ini kan cukup berat gitu loh. Tapi kan punya kapasitas dong. Gini, 15 tahun di DPRD. Gue mesti ngerokok lagi nih. Gue Nggak apa-apa nanya sih. berat-berat terus ini. Ya nggak apa-apa sih Bang, soalnya kan sebenarnya pertanyaan gue ini adalah pertanyaan publik gitu kan. Masyarakat itu kan pasti pertanyaannya sama kayak gue. Itu aja. Ya itu yang gue bilang. Kalau gue ngukur diri gue,
Gua ngerasa udah mau habis kali. gue ngerasa belum layak lah, masih banyak yang lain lah. Ya sudahlah, kita lihat aja Banyak nanti. lain lah. Kan kita lihat aja nanti ya. Banyak lah nanti kan, kita lihat lah itu. Waduh, sekarang muncul nama. Wah, lihat aja dulu. Bahkan sebelum pemilu tuh sudah ada rame di media waktu itu nama-nama calon. Bahkan saat itu Bunda Eva nggak ada, adanya Bang Wiyadi masuk dan beberapa kader gitulah. Saya nggak ingat. Ya, Itu bahkan sudah dipersiapkan sebelum pemilu loh. Kalau nggak salah PDIP sudah sejauh itu. biarkan mereka saja. Biarkan mereka saja. Jadi ini jawaban bukan. Loh, DPD Perjuangan ada. Yang pertama kader terbaik kita ada sekretaris DPD Pak Sutono. Pak Sutono. Pak Sutono Sudah pengalaman pernah kurang maju- apa? Sudah pernah maju pilgub tapi nggak beruntung. Suaranya kurang. Ya. Suaranya kurang. Suaranya Dik. kurang, siap. Kalah sama satunya. Kalah sama Pak Arinal. Terus Suaranya. Suaranya. Ya kan, suaranya kurang. Nah, dia juga pernah jadi sekretaris daerah. Sekretaris daerah. Provinsi, pernah juga jadi kadis di beberapa kabupaten, ya kan? Terus ada lagi enggak, ketua tapi fraksi maksudnya Bu Kostiana. itu mau maksudnya Pak Sutono juga masuk bursa, akan dimasukkan ke dalam bursa Pilwakot gitu maksudnya. Bu Kostiana. Ya, why not? Kenapa enggak ya? Mungkin turun Oh, mau pilgub maksudnya. Ya, Aduh, dari- mohon maaf Pak Sekretaris. dari Cawagup diturunkan ke calon wali kota ya Mohon nggak maaf Pak Sekretaris. Gak apa-apa kalau memang kesempatannya di situ, kalau memang dia bisa mengabdi dari situ kan gak ada masalah juga. Ya saya bilang tadi itu kan, namanya pengabdian itu bisa di mana aja. Iya, benar. Bisa di eksekutif, bisa di legislatif, bahkan di luar pemerintahan pun bisa kita Bisa, melakukan bisa. pengabdian. Ya, bantu orang banjir misalnya, Nggak mesti jadi malam-malam datang bawa nasi bungkus. Gak bisa jadi wali kota sih itu. Lah kan banyak orang sekarang ini menaikkan elektabilitas gitu kan. Iya benar. Ya kan, daripada ya itulah pokoknya kan, daripada gue salah ngomong. Enggak kok bang, ini nanti bisa kita cut ya bang kalau. Oke, jadi belum ada langkah politik PDIP untuk ke mana? Ke Pilwakot. Tapi kan sebenarnya tahapannya sudah Yang mulai jelas dimulai sih. ketika kemarin sudah diinstruksikan oleh DPP melalui Pak Sekjen dan arahan Pak Ketua DPD juga bahwasanya sudah harus mulai jalin komunikasi, mapping, ya kan, komunikasi dengan seluruh partai pada tingkatannya, membuka kerjasama untuk nanti berlayar bersama mengusung calon wali kota dan wakil wali kota dengan seluruh partai. Oke. Ada evaluasi nggak dengan kepemimpinan kota saat ini? Evaluasi pasti dong. Dalam setiap event kegiatan apapun juga, kita harus kalau ingin jadi lebih baik, pasti kegiatan yang sudah ada sedang berjalan, kita harus lakukan evaluasi. Di mana kelebihannya, di mana kekurangannya, terus kemudian next ke depannya apakah bisa diteruskan atau tidak. Bisa nggak? Bisa diteruskan? Kan baru lakukan evaluasi. Baru akan evaluasi. Sebenarnya kan kita konsentrasi di pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sudah saatnya ke depan kita Apa? menuju era baru. Membuka lembaran baru. Lembaran baru dengan wajah baru atau wajahnya tetap yang diusung PDI saat ini? Ini mau dijawab sekarang atau Nanti kita podcast lagi teman-teman. Nanti. Nanti kita ngobrol lagi sama Bang Wiyadi setelah tahapan pemilu selesai. Mungkin setelah ini kayaknya nggak ada gugat-gugatan ya Bang? Iya itu. Nggak tahu lah. Kalau di internal PD Perjuangan Kota sepertinya nggak ada. Nggak ada, aman ya, clear. Pelantikan Agustus. Kalau jadwal yang biasa Agustus 18. Pelantikan Agustus, pendaftaran calon kepala daerah juga kalau nggak salah Agustus ya Bang? Agustus 20 Agustus September ya? Kayaknya Agustus. September ya. Pendaftaran. Iya, Oke. September. Tapi sempat lah Bang Wiyadi nanti dilantik sebulan gitu sebelum maju wali kota gitu nggak sih? Ini jawabannya ditunggu-tunggu loh Bang. Apakah Bang Wiyadi nanti akan ikut serta dalam perhelatan pilkada kota Bandar Lampung atau tidak? Kita berikan yang lebih layak. Kita berikan yang lebih layak. Berat Din, bahkan baru jadi wali kota jadi kita tarung di pileg aja kemarin seperti itu, apalagi ketika pilkada. Ya memang kalau itu kira-kira
Bang, itu kan jabatan Nggak memang ada. disiapkan untuk petarung loh Bang, bukan yang seperti saya. Kalau saya kan memang nggak punya pengalaman di politik Ya, gitu kan. ada. Untuk Bang Wiyadi yang sudah bertarung. Realita yang ada. Jangan pesimis dong. Enggak. Loh, semuanya itu pasti berat. Iya. Tapi harus kita lalui. Harus dijalani. Ya kan? Dan apakah Harus Bang kita Wiyadi tidak mau lalui. menjalani ini? Karena kan saya ngomong gini tuh kan bukan karena dorong-dorong, cuman kan karena kemarin sudah tersebut nama Wiyadi di Ya. DPD. Tapi yang nyebut kan bukan gua. Stono, Pak Sutono. Ya kan bukan gua yang nyebut. Kalau saya gua ditanya, Ini kan saya Pak Sutono menyebut nama Bang Wiyadi. Jadi kan jadi pertanyaan mumpung ketemu orangnya. Bagaimana setelah namanya Pak Wiyadi disebut? ya tadi kan gua bilang. Ya udahlah, panjang ya jawabannya. Udah gua bilang tadi kan. Minum lagi Bang. Ya sebenarnya jawaban gua tuh pendek. Lo interpretasinya yang membuat lo lebih panjang. Sebenarnya cukup sampai di Tuggadipura, lo buat sampai ke Bakau sana. Muter-muter. Oke teman sekelas, Hmm. segini dulu, nanti kita ngobrol lagi setelah tahapan pilkada sudah mulai dikasih cabai lagi, pedes lagi. Gitu kan? Kira-kira pedes nggak? Nanti kita ngobrol lagi Levelnya sama mau Bang dinaikin Wiyadi. apa enggak kan gitu ya. Iya, nanti tapi kan kalau sudah pernah merasakan level 9, jadi begitu nanti merasakan kepedasan yang level di bawahnya itu sudah nggak terasa pedas lagi. Iya. Bener kan? Sudah Iya. udah Maka- bakal mulutnya Iya karena kan pedas. kapabilitas seseorang itu tidak faktor mutlak akan bisa menenangkan dalam kontestasi. Ketika kita melihat hasil pemilu 2024 kemarin, tanggal 14 Februari kemarin, ternyata banyak sekali faktor-faktor yang lain, ya kan, hujan amunisi dan lain-lain. Hujan Ini luar biasa. Aduh. Kayaknya lama nih ngobrolnya, kayaknya udah sesi 2, 3 Oke. apa nih Bang? Oke, kalau gitu nanti kita sambung lagi. Oke. Banyak lagi nanti info-info setelah tahapan mulai berjalan. Sekarang aja udah mulai seru, pemilu belum selesai, orang udah ngomongin pilkada sana sini, sudah masukin satu daerah 5 nama. Aku pede banget sih gitu. Maksudnya itu benar-benar ya sudahlah, sudah mulai dimunculkan tokonya. Beruntung saya sore ini, sore apa kayaknya nggak tahu nih. Beruntung saya hari ini bisa ngobrol sama salah satu bursa calon wali kota, kan lumayan. Iya Bang. Ya belum bursa. Kan memang udah masuk bursa, udah tayang di media-media. Ini ditolak mulu deh, kayaknya heran. Lah, gue belum daftar masalahnya. Bursa di ini loh, di publik. Kita berikan kesempatan yang lebih baik daripada saya. Kita berikan kesempatan kepada mereka. Banyak sekali orang-orang nama-nama besar, Sudah ya berapa kan, kali yang ngomong lebih gini? layak daripada saya. Oke. Ya kan? Ya. Kita support mereka. Kader PD Perjuangan. Kader banget ya. Kader PD Perjuangan. Oke, kita lihat nanti PDIP usung siapa. Oke teman sekelas, Oke. segini dulu. Nanti kita ketemu lagi di episode yang lain dengan narasumber yang lain. Bang Wiyadi ini dari tadi nggak bisa dia ini diputer-puter, udah segitu aja jawabannya. Dadah, Oke. dadah Bang.